Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, kayaknya udah pada lapar nih kayaknya makan siang nih ya. Iya, Sir. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, sebelum mulai saya mau absen dulu. Muhammad Faris, Najwa, ada Najwa? Ada, Sir. Zahwa Nazifa Rimba, Khairun Nisa, Safiti Ahwani, Natasha Miranda. Oke. Jadi sebelum mulai ini buka bukunya di terakhir kita di buku berapa? Bab berapa kita kemarin? Bab 10, Sir. Bab 10. Jadi kita masuk di bab 11 nih kan? Untuk Ya, pertemuan terakhir Sir. karena bulan depan kita bakal ujian akhir semester. Yes, Sir. Jadi masuk di buku bagian bab 10 itu tentang histori Indonesia, sejarahnya Indonesia. Jadi saya mau minta satu orang untuk baca ya ke Natasha, baca histori Indonesia-nya yang di buku bab 10. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, oke, lanjut. Najla sebelahnya. Oke, Sir. Paragraf kedua, kan, Sir? Ya. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama beberapa tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78. Artinya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Sudah, Sir. Ayo, lanjut sebelahnya Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dari arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia dimulai dari peristiwa Republik Depok hingga pembacaan teks proklamasi. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hanya di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah. Jadi di bagian B-nya itu juga ada periode awal dari tahun 1602 sampai 1799, yang dimana itu didirikan oleh VOC. Apa itu VOC? VOC itu Finance Gates or Index Company, yaitu ini adalah perusahaan Belanda atau yang didirikan oleh Belanda
pada tahun 1619, dan juga ada perluasan wilayah dari Belanda yang menguasai dari seluruh Jawa ke Sumatera. Ada juga perang di mana kerajaan lokal Belanda yang berperang pada kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti ada beberapa banyak kerajaan di Indonesia ini seperti Mataram, Demak, apalagi? Kerajaan Aceh, Majapahit, dan juga Banten. Nah, jadi dari banyaknya kerajaan-kerajaan lokal ini juga berperan kepada koloni Belanda untuk mempertahankan suatu wilayah yang mereka dirikan secara keseluruhan. Lanjut juga ada di periode kolonial. Kolonial itu dari tahun 1799 sampai 1942, di mana perusahaan VOC yang didirikan oleh Belanda ini dan digantikan atau dibubarkan secara sah oleh pihak Belanda, karena pada periode ini Belanda menetapkan sistem tanam paksa yang dimana tanam ekspor dan produksinya supaya mereka dapat meluaskan produksinya. Jadi pada tahun 1825 sampai 1830, jadi selama 5 tahun ada juga peperangan yang dilawan oleh rakyat kita sendiri kepada penjajah Belanda itu di daerah Jawa, dan juga 1873 dan 1904 itu juga diperangkan oleh Aceh. Jadi 1942 sampai 1945 itu terbentuklah Perang Dunia Kedua, yang dimana penduduk Jepang itu menginvasi Indonesia dan mengusir Belanda. Disitulah sekutu Belanda kabur karena sekutu Jepang masuk ke Indonesia. Jadi dari situ Perang Dunia Keduanya itu menjadi basis perang sekutu Jepang, tidak lagi dengan perangnya ke Belanda. Baru masuk pada tahun 1945, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan juga wakilnya Muhammad Hatta. Oke, baca coba si Najla di bagian periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Perang melawan Belanda. Indonesia berperang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. 2. Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian 3. Perjanjian Renville pada tahun 1948. Perjanjian yang mengakui kedaulatan Indonesia tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, konferensi yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oke, bagus. Jadi dari tahun 19 dari 1945 sampai 1949 ini Indonesia belum dinyatakan merdeka, dan di selama 4 tahun ini Indonesia belum dinyatakan merdeka, cuman hanya dinyatakan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Namun dari dinyatakannya kedaulatan Indonesia itu pada tahun 1949. Karena apa? Selama 4 tahun ini pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia. Jadi selama 4 tahun inilah terbentuk yang namanya Meja Bundar. Meja Bundar ya.
Yang bisa dibilang itulah dimana selama 4 tahun ini Belanda sama Jepang belum mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1945 baru mereka mengkonvensikan pada media bundar dan menghasilkan kesepakatan untuk kedaulatan negara Indonesia. Nah, jadi untuk kali ini saya ada games, dimana ini gamesnya lumayan ya untuk supaya kalian semangat lagi. Jadi gamesnya itu dimana? Jadi saya ada soal. Jadi soalnya ini dilempar ke temannya dan akan berhenti pada lagunya pada orangnya. Okay. Pertanyaannya, Sir. Ya. Tahun berapa Indonesia merdeka, Sir? Jawabannya apa? Ini gampang, Sir. 1945 lah, Sir. Nah, mantap. Oke, nanti hadiahnya apa pertemuan berikutnya? Tenang aja. Oke, lanjut ya. Apa pertanyaannya? Ada berapa pertanyaannya, Sir? Ada 5 pertanyaan aja. Siapa yang memimpin pasukan Indonesia dalam perang kemerdekaan? Oh, jawabannya Jenderal Sudirman. Tuh. Oke, lanjut. Ada coklatnya kok di pertemuan berikutnya itu ya. Pertanyaannya, apa nama badan yang dibentuk untuk memerdekakan Indonesia? Mudah answer. Oke, apa itu? Apa jawabannya kalau tahu? Jawabannya BPUPKI. Oke, apa singkatan dari BPUPKI? Makanya jangan sombong, Ca. Jadi apa itu arti singkatan dari BPUPKI, Nisa? Nah, jadi BPUPKI itu disingkat dari Badan Penyelenggara Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Pas jatuh. Ada lagi. Ya. Wow, pemaksaan. Sama ada coklatnya sih, Sar. Nanti. Nanti kalau mau coklat istimewa nanti dikasih saya. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? 17 Agustus 1945, Sir. Oke, mantap. Oke, lagi. Udah sombong, apa? Bisa juara 1, bisa jawabnya. Semangat. Dia juara umum dia. Saya selalu nyata dia, Sir. Nggak boleh. Siapa yang memimpin kemerdekaan Indonesia? Soekarno, Sir. Oke, mantap. Prabowo sekarang, Sir. Prabowo kan itu kan presiden ke-9 ke-8. Iya benar. Oke. Jadi kalian udah pada paham tentang bab 11 ini. Jadi Sir, untuk kisi-kisi ujian akhir semesternya pada bulan depan itu nanti Sir mau minta di bab 9
bab 10 sama bab 11 dibaca. Terus yang lebih banyak itu kita masuk di bagian history, Indonesian history. Itu paling banyak masuk soalnya. Jadi saya mau minta kalian baca-baca itu terdiri dari 20 soal, 10 pilihan berganda dan 10 esai sama 5 esai dan 5 isian. Oke. Jadi sekian dari karena waktu saya juga udah habis. Saya akhiri untuk pelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Kicau dalam mau